Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak ibu semua, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran 1 ini ada muatan pembelajaran IPA. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menjaga pola makan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Untuk muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Pembelajaran 2, muatan IPA. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang: 1. Menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Tulang berdasarkan bentuknya, ada tulang pipi, tulang pipa. Tulang pipi contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa, tulang paha dan lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, ada tulang rawan, ada tulang keras. Tulang rawan contohnya tulang telinga. Tulang keras contohnya tulang tengkorak. Perhatikan gambar berikut. Tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Ini adalah alat gerak atas. Kemudian tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang tempurung kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Ini adalah alat gerak bagian bawah. Muatan SPDP. Gambar cerita pada cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus memiliki isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Jenis huruf pada judul menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Perhatikan contoh cover berikut. Terdapat yang pertama identitas buku pada punggung buku. Kemudian ada nama penulis. Kemudian kalimat penjelas judul. Nah, yang paling besar ini adalah judulnya. Judul buku. Kemudian di sini ada kalimat penjelas buku. Kemudian ada gambar covernya. Nah, yang di sini paling ujung adalah identitas penerbitnya. Kemudian ada nama penerbitnya. Ada bagian ini cover depan, ada punggungnya. Ini adalah cover belakang. Pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia.
Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Pembelajaran 3, muatan IPS. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Mendengarkan teks secara keseluruhan. Kemudian mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian menentukan topik teks percakapan. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Pembelajaran 3, muatan PPKN. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pembelajaran 4, muatan IPS. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Sumatera ada Gunung Leuser dan Kerinci. Kemudian ada Sungai Musi dan Asahan. Memiliki cukup banyak hutan-hutan, hutan hujan dan hutan gambut. Floranya terdapat bungung cempa, kenanga, dan fauna terdapat gajah, orangutan, dan harimau. Kemudian di Jawa, contohnya ada Gunung Semeru dan Merapi. Kemudian ada Sungai Bengawan Solo, Citarum, dan masih banyak lainnya. Banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora ada salak, condet, dan gandaria. Kemudian fauna ada banteng dan ayam begisar. Di Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito, dan yang lainnya. Di Kalimantan Timur ada Sungai Mahakam. Nah, di sini tidak ditulis semuanya ya. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Kemudian floranya ada anggrek hitam, faunanya orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Di Sulawesi terdapat Gunung Lompo, Bakang, Malino, Sungai Cenrana, Malili, dan Poso.
Memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora, ada pohon eboni dan damar. Fauna, ada maleo, kuskus, dan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunung, ada Rinjani, Tambora, dan Batur. Selat terdapat Alas, Sumba, dan Bali. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora, ajang, kelicung, dan cendana. Fauna, ada komodo dan jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua. Terdapat gunung Gamkunora, Ibu, dan Puncak Jaya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Flora, bunga anggrek larat, buah merah. Fauna, cendrawasih, nuri, raja Ambon. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo, ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Pembelajaran 4, muatan PPKN. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila ke-1, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. 3. Nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. 5. Setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Pembelajaran 5, muatan IPA. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot yaitu otot polos, otot jantung, otot lurik. Pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu: dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Kemudian, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Pembelajaran 5, muatan SPDP. Ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi 2. A. Cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya ada cover buku pendidikan, cover buku masakan, cover buku cerita. Cover berdasarkan tampilan atau desain. Cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana.
cover penuh warna dan gambar. Pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. 1. Catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. 5. Perhatikan ejaan ya dan pemilihan kata saat membuat kalimat. 6. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Pembelajaran 6. Muatan IPA. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, sendi putar dapat digerakkan memutar. Terdapat di bagian leher antara badan dan kerangka kepala. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Terdapat di siku-siku. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Terdapat antara tulang pinggul dan tulang paha. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah. Terdapat di bagian ibu jari dan pergelangan tangan, di ujung pergelangan tangan. Sendi geser hanya dapat menggeser. Terdapat di pergelangan kaki. Macam-macam gerak otot pada manusia. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contoh gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contoh gerak kepala menengok kanan dan kiri. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Pembelajaran 6. Muatan SPDP. Menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. 1. Judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Demikian anak-anak. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran tema 1 subtema 3. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.